Kejaksaan Negeri Pelalawan terapkan restoratif justice dalam perkara kekerasan terhadap anak. Selayang kabar. Kejaksaan Negeri Pelalawan melaksanakan penyelesaian perkara dengan menerapkan restoratif justice sejak tanggal 26 Agustus 2021 setelah penyidik Polsek Pangkalan Kerinci melakukan penyerahan tersangka RJ dan berupa barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Melalui proses mediasi yang dilakukan tersangka berinisial MG dengan pihak korban maupun keluarga korban, di mana saat itu anak yang berinisial ISP juga didampingi orang tuanya telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan memenuhi syarat yang harus dipenuhi pelaku. Alhasil, pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan kesepakatan ini diterima berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Silvia Rosalinda SHMH melalui Kasih Tindak Pidana Hukum Riki Saputra mengatakan perkara yang dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice di mana pelaku berumur 21 tahun dan korban 17 tahun. Awal mula penyerahan tersangka dengan barang bukti, kejaksaan sudah menganalisa dan melihat ada potensi untuk dilakukan restoratif justice. Perkara yang kami lakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu adalah pelakunya dewasa 21 tahun, tersangka 21 tahun, dan korbannya itu berumur 17 tahun, anak korban kalau kita sebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan mengenai awal mula perkara itu, jadi ketika penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polsek Pangkalan Kerinci kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pelalawan, kami sebelumnya sudah menganalisa dan mulai memetakan perkara yang bersangkutan, dan kami lihat ada potensi untuk dilakukan restoratif justice sesuai dengan pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yaitu syarat-syaratnya dimungkinkan untuk bisa terpenuhi. Kemudian setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, kami langsung memanggil para pihak, baik itu anak korban beserta dengan keluarganya, ayah dan ibunya, dan juga tersangka beserta juga ayah dan ibunya. Mengenai kronologis kasusnya mungkin sudah diketahui, sudah saya rilis juga, sudah saya sampaikan juga. Dan pada saat itu tim jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk sebagai fasilitator untuk memediasi para pihak ini berupaya untuk melakukan mediasi terhadap dua belah pihak, baik itu anak korban maupun tersangka. Dan pada saat itu ditemukanlah kesepakatan perdamaian bahwa dua-duanya sepakat untuk melakukan perdamaian dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama adalah tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada anak korban. Dan yang kedua, tersangka meminta maaf. Tersangka baik itu tersangka maupun keluarganya, orang tuanya meminta maaf kepada keluarga anak korban dan juga anak korban. Dan yang ketiga, anak korban meminta biaya penggantian kerugian pengobatan yang telah dilakukan terhadap anak korban ini sejumlah 1 juta rupiah. Dan pada saat itu keluarga dan tersangka maupun tersangka menyanggupi syarat-syarat yang telah dimintakan ataupun telah disampaikan oleh anak korban beserta dengan orang tuanya. Dan pada saat itu setelah tercapai kesepakatan perdamaian, kami membuat surat dan kemudian mengajukan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk dimintakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dan beberapa hari kemudian kami diminta untuk gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Riau untuk menganalisa ataupun memetakan apakah perkara ini layak untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Setelah surat ketetapan penghentian diterbitkan, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan pada hari Senin kemarin, perkara yang bersangkutan dihentikan berdasarkan restoratif justice dan status tersangka tidak lagi berstatus tersangka. Dari Pelalawan, Riau, Parmaan Pangeribuan, SCTV mengabarkan.